Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat kita berkumpul di rumah Tuhan. Pada pagi hari ini saya percaya kita semua datang dengan satu kerinduan. Kita mau memuji, menyembah dan berbakti kepada Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bersuka cita dan berbahagia pagi hari ini, sebab kita berada di rumah Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati kita, dan hari ini kita memberikan korban syukur kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah raya kita pagi hari ini. Untuk itu kita akan membuka ibadah ini dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu menghidupkan kami Bapa, membawa kami ada di pagi hari yang baru ini Tuhan, dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Kami percaya ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Kami berterima kasih penyertaan Tuhan sempurna menjadi bagian milik kami semua. Seminggu telah berlalu, kasih sayang-Mu membawa kami Tuhan. Dan hari ini adalah hari perhentian Sabat bagi Tuhan, di mana kami mau beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap kami umat Tuhan yang sudah datang di tempat ini, maupun yang masih dalam perjalanan Tuhan, dalam dengan satu kerinduan kami mau menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau berjumpa dengan Engkau pada saat pagi hari ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah raya kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dari permulaan hingga berakhirnya, biar Roh Kudus ambil alih jalannya ibadah ini. Kami yakin dan percaya urapan-Mu ada di tempat ini, kuasa-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu ada di tempat ini, siap menjamah dan melawat kami semua. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan diurapi dan dikuduskan. Setiap kami jemaat-jemaat Tuhan disucikan dan dikuduskan oleh darah-Mu, sehingga kami layak masuk dalam ruang yang maha kudus, memuji, menyembah, melayani Raja di atas segala raja. Kami yakin dan percaya di tempat ini hanya urapan kuat kasar Roh Kudus. Tidak ada kuasa yang lain, segala intimidasi dari kuasa kegelapan kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, tutup bungkus tempat ini, tutup bungkus hati kami. Hanya suasana sorga terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami pagi ini adalah ibadah yang penuh dengan kuasa, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami tahu ketika kami pulang, kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami membawa berkat ibadah menjadi bagian milik kami semua. Hati kami rindu Tuhan, hati kami haus Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami buka dan tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji-pujian kami kepadamu Tuhan, menaikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan kiranya Kau menikmati setiap pujian dan penyembahan kami.
Hanya Engkau Tuhan. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Hanya Engkau alasan kami tetap ada sampai hari ini Tuhan. Dan hari ini Bapa, semuanya tentang Engkau. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau Yesus. Sebab hanya bahagimu segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kita memuji dengan penuh kesungguhan hati. Hanya bagi Dia kita puji kita hanya bagi Haleluya. Hormat kemuliaan kami kembalikan Bapa. Hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu yang besar ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua yang siap untuk berserah bagi Engkau. Sama-sama kata amin. Ada sukacita tentunya ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia begitu baik kepada kita. Boleh disapa di kiri kanannya, mungkin salaman. Yang tadi mungkin belum bersapa saat masuk. Puji Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengatakan segala puji dan syukur hanya bagi Dia. Amin.
Tuhan. Percaya setiap pujian yang kita naikkan dengan penuh kesungguhan hati kepada Tuhan, menyenangkan hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Haleluya. Tuhan tak pernah gagal dalam Dia merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan Dia lebih tahu yang terbaik untuk membuka jalan bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Amin. Cara untuk menolong hidupku. Katakan Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Amin. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidup. Cara untuk menolong hidupku. Mari nyatakan kepada Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Benar Tuhan, semua yang lebih mengetahui. Amin. Dalam hidup kami. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti. Benar Tuhan. Cara untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Benar, imani pujian. Mungkin apapun Dia selalu ada dan akan selalu ada. Terima kasih Yesus. Kami bersama dikatakan di hadapan Tuhan. Lebih suka kami percaya Tuhan. Kau selalu ada bagi kami. Yes.
kami terus bersama dengan Engkau Dia yang mustahil Bapa untuk Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Menepati janji-janji-Mu. Saudara-saudara, kita akan berdiri. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kami ada di sini Tuhan. Kami bawa tubuh jiwa dan roh kami. Kami tahu bahwa hidup kami hari ini semua karena anugerah Tuhan. Apa yang kami nikmati, apa yang kami miliki dalam hidup ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami persembahkan semuanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat setiap cinta yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih atas semua perhatian Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami masih bernafas hari ini. Kami masih berdiri tegak hari ini. Semua karena pembelaan campur tangan Tuhan yang nyata dalam hidup kami sekalian. Kami hormati Tuhan. Kami puji dan kami muliakan Engkau Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat aku kami. Terpujilah nama-Mu Engkau selamat. Lawat kami dengan berita firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri yang datang bagi kami. Dan Bapa tidak pernah salah untuk berbicara bagi kami sekalian. Firman-Mu selalu baru tiap hari, datang untuk membentuk kami semua. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Kau berkarya bagi kami di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dengan penuh bersyukur kami sambut kebenaran Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu semua. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Pertama-tama terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus tentunya. Saya dan saudara ada semua anugerah Tuhan. Dan terima kasih pada Bapak Gembala yang ganteng dan Ibu Gembala yang setia mendampingi. Tuhan Yesus memberkati atas kepercayaannya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat ulang tahun bagi Cornerstone yang ke-2 tahun. Ya. Doa kami semakin diberkati untuk memberkati. Puji Tuhan. Ya. Saya dihubungi Gembala di sini untuk datang doa di hari jadi Cornerstone, tapi pertempatan saudara
kami ada pelayanan di pedalaman Ampana pada waktu itu, jadi kami tidak berkesempatan untuk hadir, ya. Tapi yakin dan percaya doa kami selalu ada untuk Onestor, ya. Dari gembala untuk semua jemaat Tuhan, pelayanan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur atas hari jadi kemerdekaan kita 78 tahun, ya. Kita dinyatakan merdeka dari penjajah para sekutu. Puji Tuhan, mari kita dengar firman Allah dengan tema sesuai dengan kemerdekaan yang kita dianugerahkan bagi kita, yaitu kemerdekaan Kristen. Mari buka Alkitab kita, ayat yang sangat familiar bagi kita sekalian. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Pasal 5 Galatia, ayatnya yang pertama. Mari kita baca bersama firman ini dalam hitungan yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Puji Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, saya masuk tadi, saudara. Ya, saya ingat mimbar ini, ya, gereja mula-mula di tempat ini, ya, awal pelayanan. Saya ingat yang buat ini kalau tidak salah, ya, Om Tan, Om Bertus, yang nama Ko Iwan. Ada Ko Iwan sini? Saya jangan cuma pintar buat mimbar, tapi setia di mimbar ini. Amin. Ya, dari ini ya buah pelayanan. Tapi sudah diberkati oleh Tuhan. Siang hari ini kita akan lihat sebuah berkat besar yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Bangsa Indonesia dinyatakan merdeka 17 Agustus 1945. Merdeka dari sekutu penjajah yang menjajah bangsa Indonesia. Ada Belanda. Berapa tahun kita dijajah oleh Belanda? 350 tahun. Ada Jepang. Berapa tahun? 3,5 tahun. Ada Portugis, ada Inggris. Sorry, berkat oleh Tuhan. Tapi oleh kemurahan Tuhan lewat pejuang-pejuang bangsa kita, kita dinyatakan merdeka dari penjajah, para sekutu yang menjajah kita bertahun-tahun. Dijajah itu tidak enak. Tidak ada kebebasan. Tidak ada karya yang baik untuk kita lakukan bagi bangsa ini. Tapi oleh pembelaan campur tangan Tuhan, kita dinyatakan merdeka dari penjajah-penjajah tersebut. Tapi sudah diberkati oleh Tuhan, hari ini masih begitu banyak PR besar yang kita harus kerjakan. Masih ada jajahan-jajahan pribadi yang terjadi dalam kehidupan kita. Masih banyak jajahan-jajahan dosa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, keberkahan Kristen dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan membayar harga yang mahal lewat tubuh dan darahnya. Kalau kemerdekaan Indonesia, kita ya angkat bambu runcing, saudara, kita angkat senjata, nyatakan perang dengan para sekutu kita. Tapi sudah diberkati oleh Tuhan, kemerdekaan Kristen adalah sebuah hal yang luar biasa. Kristus telah memerdekakan kita. Dan saya mau berkata, inilah anugerah Tuhan. Ini kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Soalnya berkait oleh Tuhan, bertahun-tahun kita dijajah oleh dosa. Dijajah oleh dosa itu tidak enak. Kita mati rohani. Kita
kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada keberkatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi waktu Kristus memberkatakan kita menikmati sebuah kebebasan, sukacita, damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin, saudara. Ya. Selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Kita dimerdekakan dari kutuk Taurat. Kita dimerdekakan dari ketakutan kepada maut. Kita dimerdekakan dari dosa. Kita dimerdekakan dari kebinasaan. Dan kita dimerdekakan dari perhambaan manusia. Coba 1 Korintus 9 ayat 19 berkata begini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Amin, saudara. Perhambaan manusia. Kita dibebaskan, dimerdekakan dari roh-roh dunia. Galatia 4 ayat 3 berkata begini, demikian pula kita, supaya kita selama kita belum akhir balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Kolose 2 ayat 20 berkata, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Kita dimerdekakan dengan roh-roh dunia. Itu sebabnya sudah diberkati oleh Tuhan, tidak ada roh-roh dunia lagi yang melekat pada kita. Katakan amin. Kalau kita nyatakan kita merdeka dalam Kristus, hanya roh Allah yang memimpin kehidupan kita. Tidak ada roh lain. Haleluya, saudara. Ya. Karena roh-roh dunia itu sudah ditaklukkan, dan itu yang Tuhan pisahkan dari hidup kita. Kemerdekaan sekali lagi, kemerdekaan itu hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dengan pengorbanannya yang mahal, perjuangan harga yang harus dibayar untuk menjadikan kita ciptaan yang baru, saudara. Ini sebuah pengorbanan yang sangat mahal sekali. Karena dunia tidak bisa memberikan kita kemerdekaan yang sesungguhnya sampai kepada kekekalan dalam hidup saya dan saudara. Hanya diberikan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Sebab itu sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Amin, saudara. Ya. Kita tidak hanya di ibadah, kita kaya dalam pujian penyembahan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi di luar, hidup kita rusak, penyembahan kita hilang. Tapi sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, roh yang sama pimpin kita ibadah hari ini, roh yang sama pimpin kita di luar. Haleluya. Roh yang sama kita sembah hari ini, roh yang sama yang kita puja, yang kita sembah juga di luar sana. Karena kita sudah dimerdekakan dari segala roh-roh yang mengikat kehidupan saya dan saudara. Sudah diberkati oleh Tuhan. Tujuan kemerdekaan itu, firman Allah berkata, supaya kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin, saudara. Ya. Mari hargai pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Harga yang harus dibayar. Kristen sejati akan mampu melihat pengorbanan Kristus yang sangat mahal dalam kehidupannya, sehingga dia tidak menginjak-injak pengorbanan Kristus tersebut dengan hal-hal yang salah dalam hidup ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, merdeka secara Kristen yaitu meninggalkan segala perhambaan di dalam hidup ini. Yesus cukup bagi kita. Amin, saudara. Biar kita yang menjadi hamba Kristus, biar kita yang menjadi hambanya Allah di dalam hidup ini. Tidak ada lagi yang bisa menjadikan kita hamba di luar Kristus. Kita bukan hamba dosa lagi.
Kita bukan hamba hawa nafsu lagi, tapi kita menjadi hamba Kristus sepenuhnya. Ketika Kristus memberkahkan kehidupan saya dan saudara, bukan kamu yang memilih aku, kata firman, tapi akulah yang memilih kamu. Supaya apa? Supaya kamu pergi menghasilkan buah dalam hidup ini. Panggilan Tuhan dalam hidup kita sekalian, supaya kita menghambakan diri kepada Dia. Rasul Paulus berkata begini, sebagai tawanan roh, saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, dia menjadikan dirinya tawanan roh. Tawanan roh bukan apa yang jadi lagi atas diriku, bukan yang aku pikirkan, bukan yang ada di hatiku, bukan yang aku mau yang harus terjadi, tapi semua dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Apa yang dikatakan roh, itu yang dia lakukan dalam hidupnya. Sebagai tawanan roh, ketika diperintahkan ke Makedonia, dia berangkat sekalipun dia tahu di sana penjara menanti saya, kesakitan menanti saya. Saudara berkati rentetan peristiwa penderitaan Rasul Paulus dicatat. Sekarang dia harus telanjang, menghadapi pedang, kelaparan, saudara, menghadapi saudara-saudara palsu yang di depan manis, di belakang menghancurkan. Itu dialami Rasul Paulus semua. Tetapi saudara berkati oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi dia untuk dia meninggalkan pelayanannya sebagai seorang rasul. Kalau ada dasar sebenarnya dengan rentetan penderitaan yang dia hadapi, Rasul Paulus punya dasar untuk pergi tinggalkan pelayanan. Tapi dia sudah menjadikan dirinya tawanan roh. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap ikut Tuhan. Amin, saudara. Dia tahu Kristus sudah memerdekakan dia. Oh, haleluya. Jangan jadi pengikut Kristus yang asal-asalan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, saudara. Ada masalah, ya, jangan ibadah dikorbankan. Ada masalah, jangan persekutuan kita dengan Tuhan dikorbankan. Orang yang mampu berkata sekali Yesus, tetap Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan tetap berhubungan dengan Tuhan. Dia akan tetap cinta Tuhan. Dia akan tetap cinta ibadah dalam hidupnya. Dan saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lihat ayatnya yang ke-13 berkata begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Katakan amin. Ya. Sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 14 berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Dengan kata lain begini, kita dimerdekakan untuk kita hidup di dalam kasih. Kita dimerdekakan untuk tinggalkan segala perhambaan dosa. Kita dimerdekakan untuk hidup di dalam kasih. Amin, saudara. Hidup lama kita tidak ada kasih, saudara. Hambar, hancur-hancuran. Alkitab berkata kita saling menggigit, kita saling menelan, bahkan kita saling membinasakan. Tapi waktu Kristus sudah merdekakan kehidupan kita, kasih Allah harus benar ada di dalam kehidupan kita sekalian. Waktu ada kasih dalam hidup ini, sudah diberkati oleh Tuhan, engkau tidak akan mudah tinggalkan Tuhan. Engkau tidak akan mudah mengkhianati Tuhan. Waktu ada kasih dalam hidupmu, engkau akan lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran firman Allah. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Panggilan kita atas ketetapan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sekalian, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Mari kita lihat Matius 5. Matius 5, saudara.
ayat 13-16 berkata begitu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin, saudara. Ya. Saudara diberkati oleh Tuhan, panggilan kemerdekaan kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Fungsi garam itu, saudara, selain memberikan cita rasa, dia juga sebagai obat. Saudara bayangkan saudara makan makanan yang tidak bergaram, hambar, tidak ada rasa. Kehidupan kita diilustrasikan seperti garam dan terang. Dimanapun kita pergi dan berada, kita memberikan rasa yang baik, dampak yang baik bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Dimanapun kita pergi dan berada, menjadi terang. Mau diletakkan di mana kita, saudara? Kita berdampak. Karena kita menyadari kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi kekristenan kita, mari kita hidup untuk saling mengasihi, saling memberkati satu dengan yang lain. Kita tidak menjadi batu sandungan. Saudara, apa arti cornerstone? Batu penjuru, betul Pak Gembala? Ya. Cornerstone ini batu penjuru. Ya. Saudara berkata oleh Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini menjadi batu-batu penjuru. Katakan amin. Ya. Jadi jangan injak-injak cornerstone ini. Ya. Jangan kita menjadi batu sandungan di luar. Tapi mari maju terus menjadi batu penjuru. Seperti Kristus yang sudah menjadi batu penjuru bagi kita. Merintis jalan bagi saya dan saudara. Segala onak dan dugi diinjak-injaknya, supaya ada jalan terbuka menuju surga itu. Dan kita boleh melangkah sampai di sana. Amin, saudara. Membuka jalan bagi kita. Saya percaya jika engkau setia dan taat dengan Tuhan, engkau juga akan menjadi jemaat batu penjuru yang akan membawa orang lain untuk mengenal Kristus. Berkumpul dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Ada pujian penyembahan, hadirat Allah yang terus melawat kehidupan kita sekalian. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diilustrasikan seperti garam. Saudara lihat Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia bukan hanya sekedar junjungan kita, tapi dia teladan yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Di mana dia berada selalu jadi berkat. Amin, saudara. Mujizat pertama yang Yesus lakukan apa? Air menjadi anggur. Ketika Yesus hadir di pesta perkawinan di Kana, saudara, ya, hal yang sangat memalukan kalau pesta Yahudi kehabisan anggur. Karena setiap pesta Yahudi harus ada anggur. Ya. Ini ciri khas pesta mereka. Jadi hal yang sangat memalukan sekali kalau pesta Yahudi kehabisan anggur. Yesus hadir di sana, menyelamatkan keluarga pesta. Ketika anggur habis, dibuatlah anggur terbaik. Dari air menjadi anggur. Sudah. Anggur terbaik itu ukurannya adalah ketika anggur itu paling lama disimpan. Ya. Ada yang 30 tahun. Itu enak untuk orang yang peminum anggur. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 1 tahun. Ya, murah yang 1 tahun. Kita hanya dapatkan $5, saudara, ya, bisa bawa pulang 3 botol.
Saudara berkati oleh Tuhan. Tapi ketika Kristus Yesus hadir di sana, masalah kehabisan anggur dapat teratasi. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Yesus selalu jadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Ini teladan yang diberikan dalam kehidupan kita. Dia jumpa dengan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Selesai persoalan 12 tahun. Jumpa dengan Yesus. Jumpa dengan orang yang lumpuh sejak lahir 38 tahun. Selesai persoalan 38 tahun. Jumpa dengan Yesus. Dia berdampak, dia memberkati 5.000 orang. Belum dihitung anak-anak dan perempuan. Dengan memberi makan 5 roti 2 ikan. Dari setiap tempat ada cerita yang Yesus buat di sana. Waktu dia masuk rumah Petrus, ada mertuanya yang sakit demam disembuhkan. Waktu dia masuk kota Kapernaum, ada penyembuhan-penyembuhan yang terjadi. Ada banyak orang yang ditolong. Yang kerasukan setan sembuh. Dari setiap tempat di mana kaki Yesus beranjak, di sana berdampak. Dia memberkati banyak orang. Ini panggilan saya dan saudara. Kita diberkatkan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Saudara berkati oleh Tuhan. Menabur di dalam kasih, menabur di dalam roh. Jadi garam dan terang Tuhan. Dimanapun kita pergi dan berada, kita tidak jadi terang hanya di dalam gereja. Tidak. Kita tidak terang hanya di altar ini. Tidak. Tapi waktu dimanapun kita pergi dan berada, sekalipun kita dilempar di gunung-gunung sana, kita harus jadi garam dan terang Tuhan. Karena ini panggilan hidup saya dan saudara. Dari denominasi gereja mana engkau datang, saudara? Di jam berapa Tuhan panggil engkau? Karena mungkin kita berbeda-beda, saudara, waktu dipanggil Tuhan. Saya dibaptis tanggal 5 Januari 2005. Saudara dibaptis kapan? Ya. Ada mungkin yang baru dibaptis kemarin. Hari ini kami baptis satu kebet Kenar Gebayon, Bugis Bone, saudara. Sebenarnya ibadah raya satu tadi sudah harus baptis. Tapi dia ketiduran, dia chat saya. Karena jam 5 ibadah, jam 4 harus bangun. Jadi saya bilang, tunggu ibadah raya 2. Ada pendeta Rian baptis. Soalnya diberkati oleh Tuhan. Mungkin engkau dipanggil baru 2 minggu yang lalu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mau jam 7, jam 8, jam 9, jam 2 kita dipanggil. Kita punya tugas yang sama. Haleluya. Jadi garam dan terang Tuhan. Saya ingin berkata begini, apa yang kita sudah mulai, pertanggungjawabkan sampai selesai. Haleluya, saudara. Imani apa yang sedang kita imani tentang Tuhan di hari ini. Dan saya mau berkata, kita tidak salah pilih Sang Juru Selamat. Dia Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Soalnya berkati oleh Tuhan, kita diberkatkan untuk memberikan teladan yang baik dalam hidup kita. Katakan amin. 1 Korintus pasal 9, Rasul Paulus berbicara tentang di sana tentang kewajibannya sebagai seorang rasul. Dia sampaikan kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sampaikan kewajiban kita sebagai hamba Kristus. Dia sampaikan kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga dia berkata, berdosa saya kalau saya tidak beritakan kebenaran firman Allah. Dan dia memberikan teladan dalam pelayanan. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah diberkatkan dalam Kristus, harus memberikan teladan yang baik dalam hidup kita sekalian. Haleluya, saudara. Ya. Pola pikir kita, sikap hati kita, tutur kata kita, saudara. Kita berikan teladan yang baik. Semakin kita diberkati Tuhan, semakin banyak yang Tuhan percayakan, semakin berisi kita, semakin terjadi pemakaian Tuhan,
semakin kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Jangan uang kita merubah cara kita berbahasa. Jangan uang kita merubah cara kita berjalan, saudara. Ada orang kalau sudah kaya, so lancar jalannya. Jangan uang kita merubah cara kita berdiri. Sudah berkati oleh Tuhan. Jangan uangmu merubah cara engkau berkeluarga di hari-hari ini. Jangan uangmu merubah cara engkau bersahabat di hari-hari ini. Jangan berkat yang diberikan dalam kehidupan kita merubah hubungan kita dengan Tuhan. Waspadai, sudah diberkati oleh Tuhan, tentang teologi kemakmuran di hari-hari ini. Sadar bahwa kita harus lebih menyanjung pemberi berkat itu. Amin, saudara. Ketimbang berkat yang kita harus terima. Hormati dia. Sudah diberkati oleh Tuhan. Berikan teladan yang baik dalam kehidupan kita sekalian. Mari lihat 1 Korintus 9 ayat 24 dan 26. Ia dalam pertandingan menguasai dirinya, katakan amin. Dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Amin, saudara. Sebelum Rasul Paulus sampaikan ini, dia jelaskan teladan yang sudah dia berikan bagi jemaat Korintus, sudah diberkati oleh Tuhan. Dan dia sampaikan untuk kita dapat menjadi teladan, berdampak dalam hidup saya dan saudara. Saudara kita sekalian harus mampu menguasai diri dalam segala hal. Kuasai diri kita dalam segala hal. Kuasai pikiran kita, kuasai mulut kita, kuasai tangan dan kaki kita, kuasai hati kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Yang paling tahu diri kita sendiri, saudara. Kita yang bisa kontrol. Tangan kita kalau terlalu berlebihan, kita yang kontrol. Kita yang tarik tangan kaki kita. Mulut kita yang kontrol sendiri. Bukan orang lain yang akan kontrol mulut kita. Sebab itu firman Allah berkata, kuasai dirimu dalam segala hal. Haleluya, saudara. Jangan terjadi jajahan-jajahan dosa lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Rumah tangga kita dijaga baik-baik. Jangan. Begitu banyak kerusakan moral di hari-hari ini. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Saling berkati oleh Tuhan. Kuasai diri kita. Kuasai hidup kita. Jangan suka puji istri orang, tapi puji istri sendiri. Saudara, berawal dari pujian. Karena perempuan itu suka dipuji. Betul perempuan? Ya. Kalau saya bilang sama istri saya, terima kasih ya. Kalau selesai firman, saya bilang terima kasih buat istriku yang paling cantik. Kata semua teman, salahkah saya memuji istri saya? Kalau saya puji istri orang barangkali ya. Saya berkata, jangan puji-puji orang di WA, apalagi istri orang. Papa dia cuma bagus sedur. Hati-hati ya. Kalau dia sudah terima pujian, kalau itu perempuan makan puji, ya, dikejar. Betul, dia kejar. Saya berkati oleh Tuhan. Laki-laki kalau sudah dapat perhatian dari perempuan, awas. Laki-laki kelemahannya dikasih perhatian. Oh, dia dari yang di rumah. Ya, mulailah dari bagus sedur, so serius. Ketemu di mana orang?
mulailah menyimpang pernikahan Kristen. Saudara boleh tertawa, tapi ini fakta yang sedang terjadi di hari-hari ini. Mari kuasai hati kita, kuasai tangan kita, kuasai pikiran kita. Seorang Aktesmo berkata begini, otak kita, saudara, mulut kita jangan lebih laju dari otak kita. Artinya begini, berpikir dulu, baru ucapkan. Betul nggak, saudara? Dan saya mau berkata begini, jari kita, saudara, jangan lebih laju dari otak kita. Kadang tangan kita laju sekali berketik. Ya. Akhirnya sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Perkataan kita menghancurkan orang lain dan menghancurkan kita. Kuasai diri dalam segala hal. Haleluya. Kalau kita mau melihat hari-hari baik, kalau kita harus memberikan teladan yang baik dalam hidup kita, kita harus mampu menguasai diri kita. Menguasai seluruh perjalanan kehidupan saya dan saudara. Sekalian saya mau berkata, kita yang tahu kelemahan kita. Kalau kita lemah dalam hal itu, saudara, jangan coba-coba. Kita yang rasa seberapa kuat kita berdiri. Kuasai seluruh kehidupan kita sekalian, supaya kita mampu berdiri untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jadi garam dan terang Tuhan. Agar keberkahan yang Tuhan berikan bagi kita tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Mari lihat dalam Roma 16 ayat 18. Firman Allah berkata begini, ayat 17 mulai. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa? Hamba kebenaran. Jadi tujuan Allah memerdekakan kita supaya kita menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi, saudara. Tapi kita menjadi hamba kebenaran, hamba yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang mulia, itu yang kita harus kerjakan dan pikirkan sebagai hamba kebenaran di dalam hidup ini. Engkau suka atau tidak suka ayat ini, tapi ini tujuan Tuhan memerdekakan saya dan saudara. Engkau dirampas dari lumpur dosa, dari ikatan penjara dosa. Begitu kuatnya kasih Allah bekerja. Efesus berkata, dulu yang jauh sudah menjadi dekat karena darah Kristus. Kita ditarik keluar. Saudara, berkati eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan datang kepada terang Tuhan yang ajaib. Engkau menjadi hamba kebenaran dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi panggilan kita, keberkahan yang Tuhan anugerahkan, supaya engkau menjadi hamba kebenaran. Katakan, saya hamba kebenaran. Cuma orang di muka, cuma pendeta Batato ini yang dapat dengar dari suara. Ya. Yang di belakang tidak ada. Katakan, saya hamba kebenaran. Saya hamba kebenaran. Jangan ragu-ragu. Besok keluar baru 1 meter dari gereja sepantat sudah jadi hamba roh-roh di IP ini. Ya. Sering berkait oleh Tuhan. Tapi mari jadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu baku sayang. Katakan amin. Amin. Ya. Suami istri, ya, baku hormat. Ya. Sesama anggota gereja, baku rangkul, baku sayang. Bukan baku-baku kasih jantung, bukan bikin blok-blok. Ya. Tunda. Kalau orang bilang hamba kebenaran, atas orang pemodel seperti demikian, sorry berkat oleh Tuhan.
bagaimana firman yang Tuhan dengarkan hari ini. Berat secara daging, tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Katakan amin. Dan saya percaya jika firman ini ditulis bagi kita, Tuhan melihat kita mampu untuk kerjakan sebagai gereja Tuhan. Firman itu surat cinta dari Tuhan. Amin saudara. Apa surat kita untuk Tuhan? Doa kita kepada Tuhan. Lakukan firman Allah. Itu surat balasan yang kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Selalu diberkati oleh Tuhan. Jadilah hamba kebenaran yang benar-benar mencintai Tuhan di dalam hidupnya, yang menghormati keberkahan yang Kristus telah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Berapapun harga yang kita harus bayar, kita harus tetap mencintai Tuhan dalam hidup ini. Satu ayat terakhir bagi kita, 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21 sampai ayat 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, katakan amin. Dipandang layak untuk dipakai tuannya. Perhatikan baik ayat ini. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Oh, haleluya. Ayat 22 berkata, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin saudara. Saya mau baca dalam terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini, dia berkata begini. Orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat, perhatikan, orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Amin saudara. Dengar, orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat. Kita sudah bahas tadi, ada perbudakan dosa, semuanya saudara. Perhambaan dosa, kita sudah dibersihkan. Orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Betapa luar biasanya Allah merancangkan perjalanan kehidupan kita. Katakan, saya istimewa. Ia menjadi milik yang khusus. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya. Ia menjadi milik yang khusus dan berguna bagi tuannya. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Ia disediakan untuk dipakai bagi setiap pekerjaan yang baik. Amin saudara. Mau dipakai untuk pekerjaan yang mulia, yang baik. Amin saudara. Jauhilah kesenangan-kesenangan orang muda. Berusaha untuk hidup menurut kemauan Allah, bukan kemauan diri sendiri. Setia pada ajarannya dan mengasihi sesama, serta mempunyai ketentraman hati. Hiduplah demikian bersama mereka yang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dengan hati yang murni. Haleluya saudara. Kurangkah janji Tuhan ini bagi kita? Waktu kita bayar harga, lakukan firman Allah, cintai Tuhan, menjadikan diri kita pelaku-pelaku firman Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita sebagai keperluan yang istimewa. Haleluya saudara, ya. Yang melayani Tuhan, layani dengan sungguh-sungguh. Saudara diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita jadi pemuji penyembah dalam Tuhan. Kalau kita belum dijadwal pelayanan, tetap setia beribadah. Jangan pelayanan kita ukur, saudara, untuk menjadi ukuran kita beribadah. Saya sampaikan kepada CEO di Jobe, jangan tuntun jemaat mereka masuk gereja supaya mereka dijadwal melayani. Salah. Ajak mereka masuk gereja supaya mereka taat setia beribadah, bukan supaya dapat job pelayanan. Karena ada orang kalau dapat job pelayanan, dia nggak mau datang doa puasa, dia nggak mau datang beribadah, dia nggak mau menara doa. Nanti ada jadwal pelayanan baru dia datang. Tapi sudah diberkati oleh Tuhan, kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Kita bergereja karena kita mengasihi Tuhan. Cinta kita, hasrat kita tidak bisa dibendung untuk jumpa dengan Tuhan. Ketika ada ibadah, kita bersuka cita.
Kita mau jumpa dengan Tuhan. Bukan kita ikut Tuhan karena ada motivasi yang lain dalam hidup ini. Saudara berkata oleh Tuhan, mari bawa kehidupan kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat, orang itu akan dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang mau dipakai oleh Tuhan, lambaikan tangan dan berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorry berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita punya tugas yang sama untuk jadi berkat, mengisi keberkahan yang Tuhan telah anugerahkan bagi saya dan saudara. Mari kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Siapapun kita yang ada di siang hari, bangkit berdiri, adalah Tuhan yang diberkati. Kita mau berdoa firman Allah yang kita sudah. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggal
Kita punya tugas yang sama. Kita harus jadi berkat lewat kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Haleluya. Apapun tantangan hidupmu, mari tinggalkan hidup lama itu. Pisahkan diri dari roh-roh penghambaan di hari-hari ini. Engkau pilih Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Mari kau masuk dalam doa pribadimu di hadapan Tuhan. Mari buat komitmen di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Tuhan mencintai kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Biar kita sungguh-sungguh merdeka. Mari kita jadi hamba kebenaran. Lakukan firman Tuhan. Hargai kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari jaga keluargamu, jaga masa mudamu, jaga pelayananmu. Biar api Roh Kudus tetap menyala dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta pujian ini. Sekali Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Katakan karena kasih-Mu Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau sekali Yesus. Sekali Yesus. Selamanya Yesus. Ini perkataan iman kami kepadamu. Berapapun harga yang kami kasih, kami mau tetap berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. kasih-Nya
Bapa, bahwa tidak ada yang dapat menggantikan dalam hidup kami. Kami bukan lagi budak dosa, tetapi kami percaya oleh darah Kristus kami telah ditebus oleh darah yang mahal, dan kami menjadi milik Kristus, hidup baru, hati yang baru, roh yang baru dalam Tuhan. Kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Kuatkan iman dan roh kami Bapa. Biarlah kiranya kami terus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami ditebus dengan darah yang mahal, supaya kami memberitakan tentang kasih Kristus kepada dunia, dan hidup kami menjadi berkat. Kami berdoa siang hari ini Tuhan, bagi hamba-Mu yang sudah memberitakan firman, kembalikan hamba-Mu urapan yang baru, kembalikan hamba-Mu kekuatan yang baru, marifat surgawi di dalam nama Yesus terus tinggal menjadi bagian milik hamba-Mu dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan pengembalaan bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan yang dilayani. Kami berdoa Tuhan diberkati oleh Tuhan, dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, biar jadi berkat, jadi terang Injil melalui hamba-Mu, banyak jiwa yang diselamatkan dan diberkati. Nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami mau terus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan tiba saatnya pada kesempatan ini kami akan beri persembahan korban syukur kami Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami berikan Tuhan diri dari tempat yang maha tinggi adalah sebuah kehormatan bagi kami kalau kami boleh memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya taburan di tempat yang tepat pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, kami sudah terima firman-Mu dan kami berikan korban persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan pada saat ini. Ucapan terima kasih oleh Bapak Pendeta Ahmad Mega yang sudah melayani kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan terus memberkati dalam setiap urusan pelayanan dimanapun pergi dan berada bersama keluarga. Kami saudara yang berkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan seperti biasa untuk persembahan yang akan dibawa ke depan, kita mulai dari sisi sebelah kiri saya, tengah dan sebelah kanan saya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian, hidupku ada di tangan Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diragukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku,
Segala pujian dan syukur kembali. Allah kami yang mulia, kudus namamu, Allah yang awal dan yang akhir dari segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduskan namamu. Segala hormat, segala pujian, dan segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terimalah setiap sembah syukur kami ya Tuhan. Terimalah setiap ibadah kami hari ini Tuhan. Terimalah setiap pengorbanan kami hari ini Tuhan. Biar Engkau yang menyempurnakan setiap apa yang sudah kami kerjakan pada siang hari ini Tuhan. Bapa yang baik, biarlah semua apa yang terbaik dalam hidup kami mau terus persembahkan kepadamu Tuhan. Sebab sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Bahkan Kau sudah memberikan nyawamu bagi kehidupan kami Tuhan. Sudah memerdekakan kami. Sudah terlepas segala belenggu dosa dalam kehidupan kami. Ini bukti cintamu yang besar bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya kami sudah menikmati berkat-berkat yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa terus ya Bapa. Hamba pertaruhkan seluruh kehidupan jemaat Cornerstone ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usianya ya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami pertaruhkan kehidupan kami semua ya Bapa. Di sepanjang minggu akan kami lewati Tuhan. Di sepanjang minggu akan kami jalani lagi ya Bapa.
Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Biarlah semuanya dalam kendali Tuhan. Biarlah kehidupan kami di sepanjang minggu ini Tuhan, kami terus mengerjakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak sia-sia untuk kami jalani kehidupan kami ya Bapa, tetapi kehidupan kami terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian seluruh jemaat Tuhan, dalam keberkatan Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan akan berpergian keluar kota, baik di darat, udara, dan laut, Engkau Allah Immanuel, sumber perlindungan dalam kehidupan kami semua. Pergi dan kembali Tuhan menolong, pergi dan kembali Tuhan selalu menjaga kehidupan kami semua. Kami berdoa terlebih khusus hari ini Tuhan, jika ada jemaat Tuhan yang mengalami tubuh yang lemah, yang sakit ya Bapa, kami berdoa dari tempat ini kiranya belas kasihan Allah, Engkau menjamah kehidupan mereka, Engkau menyembuhkan mereka ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu, bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus dan menyembuhkan kehidupan seluruh jemaat yang sakit Tuhan. Jika mereka lemah Tuhan, Engkau kuatkan kembali Tuhan. Jika mereka mengalami sakit dalam tubuh mereka Tuhan, Engkau pulihkan keadaan mereka ya Bapa. Waktu mereka sehat, waktu mereka kuat, mereka datang lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami persoalan pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka, jika Engkau izinkan itu terjadi Tuhan, kami percaya ada sesuatu dan hal yang luar biasa yang akan Tuhan terus buat bagi kehidupan jemaat yang ada Tuhan. Itulah sebabnya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Tuhan yang akan selalu menggandeng dan menggendong kehidupan jemaat Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan Yesus terus berharap dan bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya ada kemuliaan Tuhan yang akan Kau nyatakan bagi kehidupan jemaat Tuhan yang mengalami masa-masa yang sulit. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, karena kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih khusus hari ini, hari yang spesial Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga Bapak Andri dan Ibu Erika Tuhan, di mana Tuhan sudah menganugerahkan usia pernikahan dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Hamba berdoa bagi kehidupan keluarga kekasih ini Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan mereka, dimanapun mereka pergi dan berada, ada pertolongan Tuhan. Mereka jadi berkat ya Bapa, dimanapun mereka pergi dan berada, dalam setiap pekerjaan usaha mata pencarian mereka Tuhan buat berhasil. Jadikan mereka hamba Tuhan yang selalu setia, hamba yang taat, hamba yang akan terus mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah anak mereka, dan diberkatilah pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami, bangsa dan negara kami. Kami terus pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah Indonesia dengan berkat keamanan, kesejahteraan Bapa yang baik. Dan kami percaya Engkau selalu akan terus memberkati bangsa yang kami cintai ini Tuhan. 78 tahun dalam pertolongan Tuhan, dan di usia-usia selanjutnya akan ada hal yang luar biasa yang akan Kau kerjakan bagi negeri ini Tuhan. Kota-kota yang ada Tuhan, kepulauan-kepulauan yang ada Tuhan, bahkan pelosok-pelosok desa sekalipun, dalam keberkatan Tuhan. Seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, dalam keberkatan Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi negeri kami Tuhan, dan kami akan melihat hujan pertobatan Tuhan akan anugerahkan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa bagi Sulawesi Tengah, kami berdoa bagi Kabupaten Morowali, kami berdoa bagi Kota Bungku, kami berdoa bagi Desa Ibi Tuhan. Di tempat ini Tuhan, di kota ini Engkau menempatkan kami Tuhan. Kami mau berdiri bagi kota kami Tuhan, kami mau berdoa bagi kota kami Tuhan, kami mau bersyafaat bagi kota kami Tuhan. Diberkatilah Kabupaten Morowali dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan limpahkan semua yang terbaik ya Bapa bagi Kabupaten Morowali yang ada Tuhan. Kepemimpinan yang ada Bapak Bupati, Wakil Bupati, kepada seluruh jajaran yang ada, dalam keberkatan Tuhan, kekuatan, kesehatan, hikmat dari sorga Tuhan anugerahkan bagi pemimpin yang ada di kabupaten ini Tuhan. Kami
Kami juga berdoa bagi seluruh umat Kristen yang ada di Kabupaten Morowali ini Tuhan. Kami bawa kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak kebetulan Engkau tempatkan kami ada di kota ini Tuhan. Biar kami boleh berdiri bagi kota ini menjadi berkat Injil Tuhan. Bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Berikan kami roh kesatuan Tuhan. Segala roh perpecahan, intimidasi apapun itu bentuknya Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tidak ada perpecahan bagi kehidupan kami semua Tuhan. Kami saling bergandengan tangan untuk terus memberitakan kabar baik bagi Kabupaten Morowali ini Tuhan. Juga kami berdoa terlebih khusus secara spesial bagi suku Bungkus, suku Tombelala Tuhan. Kami mengadopsi kedua suku ini Tuhan. Kami percaya akan ada hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan bagi kedua suku ini Tuhan. Mereka punya hak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Mereka berhak untuk mendengarkan kabar baik ya Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, melalui kehidupan kami orang-orang Kristen yang ada, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa dengan waktunya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, Tuhan akan mempertobatkan mereka ya Bapa. Biarlah hujan keselamatan Kau anugerahkan bagi kedua suku ini Tuhan. Saudara-saudara kami Tuhan Yesus, kami terbeban bagi kehidupan mereka ya Bapa. Selamatkan mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Itulah sebabnya biar roh Allah tetap tinggal dalam kehidupan kami, sehingga kami punya keberanian untuk memberitakan kabar baik bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi kehidupan kami. Ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah raya kedua sebentar yang akan masih dilayani oleh hamba-Mu. Kami berdoa Bapa yang baik, biarlah penyertaan Tuhan, pemakaian Tuhan bagi hamba-Mu akan semakin hebat, akan semakin luar biasa. Pelayanannya diberkati oleh Tuhan, jemaatnya diberkati oleh Tuhan, kehidupannya secara pribadi diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada, ada sinar kemuliaan Tuhan akan nampak dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh korban persembahan jemaat, Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, angkatlah tanganmu, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus menjadi milik bagianmu. Dijauhkan kutuk, didatangkan berkat. Dijauhkan sakit, dianugerahkan sehat. Dijauhkan dari segala niat orang jahat, Tuhan anugerahkan penyertaan perlindungan yang luar biasa. Pada siang hari ada tiang awan menjagamu, dan pada malam hari ada tiang api Allah terus melindungi kehidupanmu. Keluar masukmu, engkau dalam penyertaan Tuhan. Pulanglah, kembalilah, bawalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini bersama saya kita katakan